Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya kamu yang lagi scrolling nyari tontonan buat nemenin waktu santai. Coba deh berhenti sebentar. Karena Bunda janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda Lena doain kamu sehat selalu. Hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini kamu nggak cuma nonton video biasa. Kamu akan dibawa masuk ke dunia cerita penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi siap ambil posisi paling nyaman, rebahan atau duduk santai, biar aku yang bawa kamu masuk ke kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Janda cantik kaya raya asal Jepang ditolong pria pemulung asal Indonesia. Namaku Raka. Umur 27 tahun. Pekerjaan pemulung, tapi bukan pemulung sembarangan. Aku ini pemulung profesional. Aku bukan cuma ngambil botol plastik, tapi juga tahu mana barang yang masih bisa dijual, mana yang cuma jadi beban hidup. Sama kayak mantan, kadang perlu disortir juga. Pagi itu aku muter-muter di taman kota alun-alun Bandung sambil ngumpulin botol plastik, kaleng soda, dan kardus bekas. Senyum-senyum sendiri karena nemu sandal jepit sebelah kanan yang masih utuh. Sebelah kiri entah di mana, tapi ya sudah, mungkin sandal itu juga sudah move on. Aku menuju tempat sampah besar dekat bangku taman. Begitu buka tutup tong sampah, mataku langsung melotot. Ada tas coklat muda, kelihatannya mewah. Aku buka pelan-pelan, dan ternyata isinya dompet, buku catatan, alat make up, dan beberapa kartu, termasuk foto wanita cantik Jepang. Aku baca pelan-pelan nama di kartu itu, Azusa Yamamoto. Nama belakangnya aja udah kayak penyanyi terkenal. Aku masih bingung, ini tas siapa dan kenapa bisa nyangkut di tong sampah? Aku melihat sekeliling dan melihat seorang wanita Jepang duduk di bangku taman agak jauh. Wajahnya sedih. Sesekali melirik kanan kiri seperti mencari sesuatu. Aku mendekat. Permisi, Mbak. Kira-kira ini punya Mbak, bukan? Tanyaku sambil mengangkat tas itu. Dia langsung berdiri. Matanya membesar melihat tasnya. Ya ampun, itu tasku. Jawabnya dengan logat Jepang yang masih terdengar campur-campur. Namanya Azusa. Dia bilang dia sudah 2 tahun tinggal di Bandung dan sedang mengurus bisnis kosmetik. Kami ngobrol sedikit dan ternyata dia juga suka mie ayam. Kami pun mampir ke warung mie ayam favoritnya. Setelah makan, dia kasih kartu nama dan bilang kalau aku bisa mampir ke rumahnya. Aku pulang dengan senyum-senyum sendiri. Bukan karena dapat banyak botol plastik, tapi karena ada rasa aneh di dada. Bukan masuk angin, tapi seperti ada harapan baru. Seminggu setelah kejadian tas mewah yang aku temukan di tong sampah, aku merasa ada sesuatu yang aneh. 3 kali aku melaminkan kartu nama itu, takut rusak kena hujan atau kuah mie ayam. Aku nggak pernah tahu kenapa, tapi kartu nama itu seperti punya kekuatan magis yang memanggilku untuk mengunjunginya. Azusa sudah menawarkan aku untuk datang ke rumahnya, dan aku rasa ini saatnya untuk benar-benar mengambil langkah itu. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Azusa. Alamat di kartu nama itu mengarah ke sebuah komplek elit yang bernama Bukit Cempaka View. Aku naik angkot dan berjalan kaki ke sana. Waktu sampai di gerbang komplek, satpam melihatku dari atas ke bawah. Pasti dia bingung. Ini orang nyasar atau mau ngemis, pikirku. Dengan penuh percaya diri, aku menunjukkan kartu nama yang sudah aku laminating 3 kali dan berkata, "Permisi, saya ingin ke rumah Bu Azusa." Satpam itu memeriksa kartu nama yang kutunjukkan. Setelah membaca, dia mengangguk. "Oh, Bu Azusa itu ya? Ya sudah, rumahnya yang paling ujung. Ada pohon sakura bohongan di depan pagar." Aku tersenyum tipis dan melangkah ke dalam komplek elit itu. Setelah berjalan cukup jauh, aku sampai di depan rumah Azusa. Rumahnya luar biasa besar, dengan halaman yang luas dan kolam kecil di sisi kanan. Taman yang asri dan air mancur yang menambah suasana elegan. Aku nganga.
Rasanya seperti masuk ke dunia yang berbeda. Ini bukan dunia tempat aku berasal, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Aku menekan bel, dan suara dari interkom terdengar. Lana ya? Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Aku masuk dan terlihat Azusa sudah berdiri di depan pintu, menyambutku dengan senyum lebar. Hari itu, aku resmi jadi tukang kebun dan pembantu rumah tangga di rumah mewah itu. Tugasnya sangat sederhana, nyapu halaman, motong rumput, dan membersihkan gudang yang katanya penuh dengan kosmetik kadaluarsa. Meski terlihat ringan, pekerjaan itu sangat melelahkan. Rumah yang begitu besar membuat setiap langkahku terasa lebih panjang. Di tengah kelelahan, Azusa datang membawakan 2 gelas es teh. Ini buat kamu, Lana. Kamu pasti capek setelah seharian kerja. Aku merasa canggung, tapi senang dengan perhatian kecil itu. Aku tersenyum. Terima kasih, Mbak Azusa. Azusa duduk di kursi taman sambil memandangi langit. Kamu lucu banget, Lana. Kamu beda dari pria-pria yang biasa aku temui, katanya sambil tertawa. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, saya cuma seorang pemulung, Mbak. Saya nggak bisa jadi apa-apa selain diri saya sendiri. Azusa tertawa ringan dan menyandarkan kepalanya ke kursi. Aku merasa nyaman, seakan-akan ada ikatan yang terbentuk, meskipun kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Meski aku hanya seorang pemulung, rasanya ada harapan baru yang datang bersamaan dengan pertemuan ini. Aku mulai berpikir, mungkin ini takdir yang tidak terduga. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa sangat nyaman dengan rutinitas baru di rumah Azusa. Setiap pagi, aku datang lebih awal untuk menyiram tanaman, memotong rumput, dan mengatur taman yang begitu luas. Azusa seringkali memberi perhatian lebih padaku, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, dia mengajakku untuk berbicara tentang banyak hal, dari bisnis kosmetiknya hingga hal-hal kecil tentang hidup. Aku merasa seakan-akan dunia kami semakin dekat, meskipun kami berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda. Azusa selalu membawa energi positif ke dalam hidupku. Suatu pagi, setelah aku selesai membersihkan taman, dia datang dengan secangkir teh. Lana, kamu sudah capek ya? Duduk dulu sini, katanya sambil menyodorkan teh hangat. Aku merasa canggung, tapi juga senang karena dia begitu perhatian. Terima kasih, Mbak, jawabku, sambil duduk di kursi taman. Aku melihat Azusa, dia mengenakan dress ketat dengan motif bunga yang selalu membuatku terganggu setiap kali aku melihatnya. Mungkin karena dress itu terlalu mencuri perhatianku. Namun, kali ini aku mencoba menahan diri, berusaha agar tidak terlalu fokus pada penampilannya. Kamu tahu, Lana, aku sering merasa kesepian, meskipun banyak orang di sekitar. Kata Azusa pelan, matanya sedikit kosong, seperti ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Aku terdiam. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Kenapa bisa begitu, Mbak? Tanyaku penasaran. Azusa menghela napas. Mungkin karena aku selalu sibuk, gak ada waktu untuk diri sendiri. Semua orang di sekitar selalu ingin sesuatu dariku, tapi nggak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang aku rasakan. Aku merasakan kehangatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rasanya, aku ingin sekali bisa membantu Azusa, meski aku hanya seorang pemulung yang baru beberapa minggu bekerja di rumahnya. Tapi aku merasa ada hubungan yang lebih dalam antara kami. Kami bukan hanya berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal biasa. Azusa mulai berbagi lebih banyak tentang kehidupannya, tentang masa lalu, tentang perjuangannya. Suatu malam, setelah selesai membersihkan halaman, Azusa mengajakku untuk makan malam. Kali ini, kami makan di sebuah restoran mewah yang dia pilih. Aku datang dengan pakaian terbaik yang aku punya, kaos biru yang sudah agak kusut dan celana jeans yang sedikit ketat. Azusa memandangku dan tersenyum. Kamu terlihat baik, Lana. Aku hanya bisa tersenyum malu. Di restoran, suasana begitu tenang. Azusa terlihat anggun,
Meskipun aku merasa canggung dengan penampilannya yang begitu sempurna. Kami berbicara banyak, tapi aku merasakan ada sesuatu yang lebih. Aku mulai merasa jatuh hati padanya. Mungkin ini tidak bisa aku jelaskan. Tetapi hatiku mulai berdebar setiap kali dia menyebut namaku dengan lembut. Setelah makan malam, kami berjalan kembali ke rumahnya. Azusa tiba-tiba berhenti, memandangku dengan tatapan serius. Lana, aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu bukan hanya seorang tukang kebun. Kamu lebih dari itu, katanya pelan. Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Aku hanya seorang pemulung yang tidak punya apa-apa selain niat baik. Namun, ada sesuatu yang membuatku merasa istimewa di matanya. Makasih, Mbak Azusa. Tapi saya cuma mencoba melakukan yang terbaik. Azusa tersenyum dan melangkah lebih dekat. Kamu tahu, Lana, aku juga mulai merasa ada yang berbeda. Aku mulai merasa nyaman, bukan hanya karena kamu membantu di rumah, tapi juga karena kamu selalu ada saat aku butuh teman. Aku merasa kita bisa saling berbagi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan yang tak bisa aku jelaskan, tapi juga rasa takut. Takut jika perasaan ini tidak diterima. Takut jika aku hanya dianggap sebagai pemulung yang tak lebih dari itu. Namun, meski ada keraguan, aku mulai menyadari satu hal. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan aku dan Azusa semakin dekat. Kami mulai berbicara tentang banyak hal. Mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Azusa semakin sering mengajakku untuk berbicara, bahkan membantuku memahami banyak hal yang sebelumnya aku tidak pernah pikirkan. Kehadirannya mulai mengisi banyak ruang kosong dalam hidupku. Meskipun dia wanita kaya, aku tidak merasa terintimidasi. Azusa selalu membuatku merasa diterima, bukan karena apa yang aku punya, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Suatu hari, setelah aku selesai merawat taman dan menyiram bunga di halaman, Azusa memanggilku. Aku menghampirinya yang sedang duduk di ayunan taman, memandang langit sore yang mulai memerah. Lana, kamu tahu nggak, sejak kamu ada di sini, aku mulai merasa lebih hidup. Katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar oleh angin yang berhembus lembut. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya, perasaan itu saling bertemu, meskipun kami datang dari dunia yang berbeda. Aku duduk di sebelahnya, tidak berani berkata apa-apa. Azusa melanjutkan, dulu, hidupku hanya berfokus pada bisnis dan kesuksesan. Tapi sekarang, aku merasa ada yang lebih penting daripada itu. Kamu, Lana, kamu mengajarkan aku arti kebahagiaan yang sederhana. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya seorang pemulung yang kini bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Tidak lebih dari itu. Azusa menatapku dengan mata penuh harapan. Seolah dia ingin aku mengungkapkan sesuatu yang lebih. Aku mulai merasa ada yang lebih dari sekadar teman di antara kita, katanya dengan hati-hati. Aku terkejut, karena perasaan yang sama mulai tumbuh dalam diriku. Aku juga mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, aku merasa ragu. Aku hanya seorang pria biasa, dan Azusa dia jauh lebih dari itu. Dia wanita cantik, sukses, dan punya segalanya. Aku tidak pernah berpikir bisa berada di sisi seorang seperti dia. Hari itu, setelah selesai bekerja, Azusa mengajakku untuk makan malam. Aku datang dengan pakaian terbaik yang aku punya, kaos biru dan celana jeans. Azusa tersenyum melihat penampilanku yang sederhana, dan berkata, "Kamu terlihat baik, Lana. Jangan pernah merasa kurang hanya karena kamu tidak punya banyak hal." Kami makan malam bersama di restoran mewah yang dia pilih. Selama makan, aku mulai merasa semakin nyaman. Kami berbicara banyak tentang kehidupan, masa depan, dan bahkan hal-hal sepele yang membuat kami tertawa bersama. Namun, ada momen yang membuat hatiku berdebar. Azusa menatapku dengan serius.
Lana, aku tahu kamu bukan orang kaya, dan kamu nggak punya banyak harta. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih penting. Kamu punya hati yang tulus. Dan itu lebih dari cukup. Aku terdiam, perasaanku campur aduk. Tidak pernah aku merasa seperti ini sebelumnya. Aku merasa tidak pantas, tapi di sisi lain, aku merasa senang. Azusa, dengan segala kemewahannya, ternyata melihat lebih dari sekadar penampilanku. Setelah makan malam, kami berjalan pulang ke rumahnya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Azusa menggenggam tanganku, membuat aku terkejut. Lana, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku mulai melihatmu lebih dari sekadar teman atau karyawan. Aku mulai merasakan hal yang lebih, katanya sambil menatapku dengan penuh perhatian. Aku berhenti berjalan, merasa seperti waktu berhenti sejenak. Aku juga merasa seperti itu. Mbak, jawabku dengan pelan. Kami saling diam sejenak, meresapi perasaan yang kami rasakan. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak aku duga sebelumnya. Aku bukan hanya seorang pemulung lagi. Aku adalah pria yang mulai merasa layak untuk merasakan cinta yang tulus. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh. Mungkin aku tidak memiliki apa-apa selain hati yang tulus dan niat baik. Tetapi jika ada satu hal yang aku pelajari dari Azusa, itu adalah bahwa cinta tidak pernah memandang status, tidak peduli dari mana kita berasal, dan yang terpenting, cinta datang pada waktu yang tepat. Aku merasa, meski aku masih jauh dari sempurna, mungkin Azusa bisa melihat sesuatu yang lebih dalam diriku. Dan aku mulai percaya, mungkin ini adalah takdir yang tidak terduga.